ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan ulang kembali ya biar lebih jelas. Baik, qala al-Imam At-Taibbi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Fa'ti idza nataqta bil muharrakah biha isaktin nahwukuh wa kih wa kah. Wa in turid nutqan bima minha sakan fahamzatan maksuratan biha bada'an wal bad'u bit tashdidi ghairu mumkini wala bima khuffifa min musakkani wa kullu ma shuddida fi wizani harfaini sakinin bi dhimni thani. Mithalu hamzin syaddadu su'alu, ada su'alu ada sa'alu ya, tapi yang lebih sahih nanti dibacanya su'alu ya. Walaysa fi dzikri lahu mithalu wa ahmalu isti'mala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biya'in qulibat wa hakadha in taskunil ya ba'da dham faqalbuha wawan ladaihi munhatam. Oke, sampai sini selesai pembahasan al-huruf al-asliyah. Berikutnya al-huruful far'iyah. Wasta'malu aydan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li fa'idah kaqasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat wa alifin kal ya'i idh tumalu was-sadi kaz-zai kama qad qalu wal ya'i kal wawi ka qila mimma kasra ibtidaihi ashammu dhamma wal alifu allati taraha fukhimat wa hakadha al-lamu idza ma ghullidat wan nunu wan nuna atau wan nun yang jelas yang lebih tepat wan nuna ya wan nuna adduha idza lam yuzhiru qultu kadzakal mimu fima yadhharu. Baik, 3 pekan lalu kita telah membahas huruf asli ya. Saya bantu untuk murojaah ya. Bisa langsung boleh dipindah ke PowerPoint ya. Kita membahas huruf asli ya. Jadi kalau di Manzumah At-Tibi ini atau Al-Mufid ini memang pembahasan lebih komprehensif pada satuan bahasannya. Jadi kalau misalnya huruf di Jazariyah itu fokus kepada makharij dan sifatnya, tapi di Al-Mufid ini diperinci lagi huruf itu apa, kriterianya bagaimana, klasifikasi bagaimana, sehingga menjadi lebih jelas dan lebih terlengkapi dengan pembahasan ada di Al-Mufid, gitu ya. Di huruf asliyah sendiri kita sudah mengetahui bahwasannya ada 2 yang masuk 2 kategori umum jikalau ditinjau dari pembagian huruf itu tertulis atau terucapkan, yaitu huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah, gitu ya. Kalau kita kemarin sudah sampaikan khilaf-khilafnya. Begitu pula kita juga telah sampaikan tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf itu ya. Ya, bagaimana cara kita mengucapkan satuan huruf tersebut, ada yang bisa qasr, ada yang bisa dengan mad, ada dengan ziyadatul harf. Ya, persis sebagaimana yang kita kalau dulu kita belajar di TPA gitu ya, atau kita ngaji tahsin. Ucapin huruf ini bagaimana? A, I, U. A, I, U. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Misalnya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini dalilnya ada. Jadi kalau tanya dalilnya mana? Dalil perbuatan ini mana? Dalil ngajarin begini gimana? Dari Al-Mufid. Gitu ya. Dari Al-Mufid. Memang TV. Seperti itu. Yang lalu berikutnya kita juga sudah sampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut ya, seperti misalnya ketika ibtidak bagaimana, ketika waqaf bagaimana, begitu ya. Lalu bagaimana kalau huruf itu bertasydid atau dia tidak bertasydid mukhaffafah, lawan tasydid mukhaffafah ya, seperti itu. Jadi kita fokus kepada huruf itu sendiri. Adapun makharijul huruf dan sifat itu sudah terbahas di Jazariyah. Jadi Imam At-Tibi sebenarnya tidak membahas lagi lebih mendalam dan dibuat bab khusus tidak gitu ya, karena sudah tercakupi di pembahasan Jazariyah gitu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yang terbaru ya, sudah next itu, ini yang kemarin ya. Ya, kita juga kemarin bahas bagaimana cara penulisan huruf ya, yang kalau kita kaji ini ada ilmu khusus ya, ilmu rasm penulisan. Bagaimana kita selama ini kita kan baca Quran itu sangat mudah ya. Kita bisa mengetahui hamzah bentuknya seperti ini, ba seperti ini, ta seperti ini, jim seperti ini, ha seperti ini. Itu kenapa bisa ada seperti itu bentuknya? Lalu kenapa ada harakat fathah, ada harakat dhammah? Nah, itu semua ada ilmu khusus sama rasm
Dhammah itu adalah tanda baca dalam Al-Quran. Nah, itu mesti dikaji lebih khusus lagi. Tapi di sini Imam At-Tibi menyinggung sedikit saja. Salah satunya adalah masalah hamzah. Jadi dulu itu hamzah itu nggak ada bentuknya, nggak ada syakalnya, gitu ya, nggak ada syakalnya, sehingga dibuatlah ijtihad oleh Al-Farahidi, Khalil Al-Farahidi, bentuk yang bisa menyesuaikan hamzah, ya, yaitu adalah ra'sul ain. Nah, seperti itu. Jadi bentuk hamzah itu dari mana? Dari ra'sul ain. Sementara huruf-huruf yang lain bagaimana? Bata, jaha, khodada, dan seterusnya. Itu sudah ada dari zaman Nabi. Gitu ya, sudah ada dari zaman Nabi. Sudah aksara Arab yang sudah lama. Tapi ada satu huruf yang nggak ada bentuknya, itu hamzah pada saat itu. Karena ketika itu hamzah itu dalam fisik alif, gitu ya. Berbeda dengan sekarang. Kadang kita masih ketukar antara alif dengan hamzah. Ingat, mesti dibedakan. Gitu ya. Kalau kita belajar Al-Mufid, mesti dibedakan bedanya alif sama hamzah. Dan hakikat alif itu bagaimana kita bilang? Alif itu nggak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Kalau kita pengen bilang alif gimana? Kulla. Kalau kata Al-Tibi kemarin. Katakan la. La itu adalah alif di situ. La itu kan artinya tidak ya dalam bahasa Arab. Gimana? Kata ucapin la, itu secara tidak langsung kita mengucapkan alif. Tapi kalau kita mengucapin alif sendiri a, itu bukan alif, itu hamzah. Gitu ya. Jadi alif itu huruf, ya kita bisa katakan huruf mad yang harus dijawir biharfin ma qablaha. Gitu. Dia harus bertetangga dengan huruf sebelumnya. Seperti itu. Kayak itu hakikat itu kita sudah buka tabirnya di pembahasan sebelumnya. Next. Ya, ini saya bantu merojah ya, karena kita setelah libur takut ada yang lupa-lupa. Ya, ini juga boleh next ya, tambahan sedikit kemarin terkait masalah ini. Oke, boleh kita lanjutkan pembahasan terbaru yang tadi kita baca dari bait fa'ti idza nataqta bil muharrakah. Ini adalah nanti masuk ke kaidah-kaidah khusus atau kaidah-kaidah tertentu yang berkaitan dengan huruf dan harokat. Oke, lanjut. Ini udah. Oke, sekarang ini yang kita bahas. Oke. Tadi Mautibi mengatakan fa'ti idza nataqta bil muharrakah biha isaktin nahwukuh wakih wakah. Jikalau Anda mengucapkan huruf yang berharokat, ya, maka sertakan dengan hak saket, haus saket. Contohnya ku, ki, kah. Nah, itu di matanya begitu ya. Ku, ki, kah. Ya kan seperti itu. Nah, maksud beliau apa? Maksud beliau adalah kita mengenal istilah wasol dan istilah wakof ya. Atau wasol. Wasol kita bisa katakan nanti sepadan dengan kalau kita ingin memulai bacaan dari awal namanya ibtida gitu ya. Kalau kita berhenti di akhir kalimat tidak harus akhir hayat ya. Tidak harus akhir ayat, adalah wakof. Kalau misalnya kita wakof ataupun wasol, maka kita harus memperhatikan dengan benar bagaimana caranya. Ya, karena dalam Al-Qur'an sendiri itu kan dia punya kaidah khusus ya. Bagaimana kita wakof, bagaimana kita wasol. Sebelum kita membahas wakof dan wasol pada ayat, yang itu nanti ada bab khusus, bab tentang wakof ya. Kita bahas dulu kalau satuan hurufnya. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi kata beliau, kalau Anda mengucapkan huruf berharokat tapi ingin berhenti, gimana? Nah, kemarin kita sudah sampaikan kaidah ammah itu. Ya. La tabda'ul Arab, la tubda'ul Arab bisawakin wala tantahi bil mutaharrikat. Ya, bahasa Arab itu tidak dimulai dengan huruf yang sukun dan tidak pula diakhiri dengan huruf yang berharokat. Jadi kalau ada huruf berharokat itu ingin wakof, maka nggak bisa. Kalau dia wakof, solusinya antum harus memberikan huruf sukun di akhir kalimat. Sebaliknya, kalau ada di depan kalimat dalam bahasa Arab atau di depan huruf kata dalam bahasa Arab ada huruf sukun, nggak bisa antum ucapkan kecuali antum tambahkan huruf yang berharokat. Contoh kemarin sederhana saya kasih contoh di kasus Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Asalnya itu kan hukum yang terjadi kan hukum lam qamariyah dan lam syamsiyah. Asalnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamnya itu sukun.
Dan orang Arab kan tidak boleh, orang Arab tidak bisa dan tidak boleh pun dalam bahasa mereka memulai huruf sukun dengan sukun. Akhirnya dikasih apa? Alif. Ya, karena alif ini yang menjadi volunteer bagi lam, nanti lam menjadi volunteer bagi alif, begitu kan? Alif menjadi volunteer bagi lam agar dia bisa hidup dibaca. Jadi gimana? Al. Jadi menjadilah alif lam ta'rif. Nanti dalam bahasan lain bisa jadi alif lam syamsiyah atau lam qamariyah. Seperti itu. Nah, itu kemarin pembahasan terkait bagaimana kita wakaf dan bagaimana kita wasol, atau kaidah umum bahwasanya bahasa Arab nggak bisa berhenti sembarangan, nggak bisa mulai sembarangan. Ada kaidah khusus. Secara khusus, kalau huruf berharokat, ya dia mesti wasol terus. Kalau mau wakaf, mesti ada huruf yang sukun. Gitu ya. Sebaliknya, kalau ada huruf sukun, dia harus wakaf. Kecuali kalau sebelumnya ada huruf berharokat, maka bisa hidup. Nah, begitu. Nah, sekarang contoh, misalnya di sini. Huruf tunggal, bahasa Arab mufrad, ya, yang berharokat diikuti huruf sakit jika wakaf. Ini kaidah pertama. Huruf mufrad, ya, huruf yang mufrad, kalau dia berharokat dan ingin diwakafkan, maka harus diikuti huruf haus sakit. Nanti ada penjelasan apa itu haus sakit. Contoh, Aid dars. Nah, ini kaitannya dengan ilmu sorof, lagi-lagi dengan ilmu sorof, ya, ilmu morfologi bahasa Arab. Aid dars. Kalau di matan kah, ya, kah, kih, kah. Asalnya itu dia kah doang. Ya, saya belum cek lagi arti kah itu apa dalam bahasa Arab. Satuannya itu kah. Yang jelas itu pasti dari pembahasan tasrif, dia menjadi fi'il amr. Fi'il amr dia hanya dengan kah saja. Nah, contoh yang saya ambil contoh lain adalah pakai ain. Asalnya ini adalah ain ini, asal katanya wa'a ya'i. Wa'a ya'i artinya memperhatikan. Wa'a ya'i artinya memperhatikan. Nah, ketika ditasrif menjadi fi'il amr, kata kerja perintah, maka dia menjadi i doang. Menjadi i doang. Ya, kenapa? Karena kan ingat kaidah fi'il amr dalam bahasa Arab bagaimana? Kalau kaidah fi'il amr itu adalah dia bisa dengan pola if'al, ya, atau bisa dengan pola mengambil ain fi'ilnya. Ya, kayak tadi misalnya wa'a, ya'i, dia enggak i misalnya, tidak. Tapi i, begitu ya. Atau misalnya nanti ada juga fi'il amr apa namanya? Qama yaqumu qum. Tidak dengan pola if'al, ya, if'ala if'alu, dengan pola if'al dengan hamzah wasal, tapi dengan pola mengambil ain fi'ilnya atau bahkan fa fi'il. Nah, gitu ya. Di perincian bahasan ini di ilmu sorof, ya. Seperti itu. Nah, ala kulli hal seperti itu, dari proses tasrif menghasilkan satu huruf saja, yaitu ain. Ya, ain. Aid dars. Kalau dibaca wasal, ya tidak ada masalah, dia berharokat. Ya, aid dars. Nah, terus gimana kalau kita ingin wakaf di ainnya? Kan ainnya berharokat kasrah. Terus gimana caranya? Maka diberikan namanya haus sakit. Apa itu haus sakit? Ha. Jadi dalam bahasa Arab itu hak itu macam-macam, ya. Tapi nanti ada pembahasan khusus lagi. Ya. Jadi saya tunda dulu bahasannya. Yang kita fokus salah satunya adalah haus sakit ini. Jadi dia itu huruf H, ya, yang dia itu berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat, ya, sebagai tanda sukun. Jadi H yang berada di akhir kalimat sebagai tanda sukun atau tanda wakaf bagi kata tersebut. Jadi H usakinah, ya, H usakinah, H sukun yang berada di akhir kalimat. Nah, sakat di sini nanti jangan dimaknai seperti saktah, ya, yang ada di misalnya Al-Kahf ayat 1 sampai 2. Ai wajah qayyimah, atau di Yasin 52, Marqadina hadza, atau di Al-Qiyamah manrok, ya kan, atau di Al-Mutaffifin kalabal rona, bukan. Ini beda lagi saketnya. Kalau yang saket tadi itu memang sama-sama bahasa wakaf, ya. Tapi dia dari segi esensinya berbeda. Yang di sini satunya saket ini berhubungan dengan huruf A. Kalau saket yang tadi kita tahu, yang kita ketahui, yang ada pada 4 tempat dalam riwayat Hafs itu berkaitan dengan kalimat dan makna, gitu ya. Nah, ini nggak ada kaitan makna kalau ini. Dia hanya untuk memberikan
Dan ini termasuk kebiasaan dari bahasa orang Arab yang fasih. Gitu ya. Jadi dari sisi logoh, dari segi budaya mereka, kalau mereka mengucapkan huruf berharokat di akhir tidak ada sukun, maka diberikan haus sakat. Ini sebagai takhallus, sebagai solusi bagi mereka. Gitu ya. Jadi namanya haus sakat. Jadi gimana? Misalnya aid dars, kita yang berhenti di ain. Aih. Gitu contohnya ya. Aih. Gitu. Kalau kita wakaf. Tapi kalau kita wasol, nggak bisa. Aihid dars. Aihid dars. Haknya yang muncul, nggak bisa. Jadi hak ini muncul ketika pengucapan. Jadi bisa dikatakan hak ini dia mantukon la maktuban. Dia ini hanya tertulis saja. Hanya terucap saja. Tapi dia tidak tertulis dia. Tidak tertulis. Tertulis itu hanya sebagai penjelas saja. Kenapa saya tulis di sini? Ya untuk menjelaskan antum dan antuna biar paham. Aslinya nggak ada haknya ini. Dia hanya mantuk saja, tidak maktub. Dia hanya diucapkan, tidak dengan ditulis. Gitu ya. Nah, ini mesti diketahui. Nah, contohnya di sini saya bisa perinci ya. Di sini hak usakat ada 4 kriteria. Ya, di dalam Al-Quran, ya bahasa ilmu tajwid ada 4 kriteria. Hak usakat bisa pada 4 kriteria. Pertama pada fi'il amr. Ya, fi'il amr tentunya adalah fi'il amr yang memang dia hanya menghasilkan 1 huruf. Contohnya tadi, ada juga dalam kalau di kajian lughah, kajian bahasa itu apa huruf yang paling sedikit? Biasanya kasih contoh apa? Ro. Apa roh? Artinya kan melihat. Nah kalau kita wakaf nggak boleh roh doang. Roh. Roh. Pakai H sakat. Ya makanya kalau orang-orang Arab itu kadang-kadang mereka roh. Ada roh itu artinya pergi. Tapi roh pakai H sakat. Artinya lihatlah. Gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran setahu saya tidak ada ya. Dalam Al-Quran ini dalam segi lughah saja. Dari segi bahasa yang keseharian. Gitu ya. Nah di dalam Al-Quran sendiri untuk fi'il amr ini tidak ada yang saya tahu ya. Dalam Al-Quran atau fi'il amr. Jadi misalnya atau qih. Qih dari kata apa? Waqo ya, waqo yaqi. Waqo yaqi ya, menjaga. Qih ketika jadi fi'il amr qih, sekolah waqaf qih gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Nah, kalau ini ada dalam Al-Quran tetapi di qiraat lain. Nah, jadi memang saya singgung kemarin-kemarin kalau kita belajar Al-Mufid ini kita harus siap menerima perbedaan gitu ya. Salah satu perbedaan bacaan. Kita agak lintas qiraat ini. Kalau jamak mudzakkar salim ini ada dalam Al-Qur'an, contohnya apa? Di Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Di ayat ke-7 terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena di situ mereka punya kaidah khusus setiap jamak mudzakkar salim atau mulhaq jamak mudzakkar salim ya, maka dia harus diberi haus sakat. Harus diberi haus sakat. Ini menurut qiraatnya Imam Ya'qub Al-Hadrami ya. Jadi imam dari qiraat Asyr, imam qiraat 10. Dan Ya'qub seperti itu. Dari Thariq Thayyibah. Ya, jadi beliau bacanya kalau waqaf al-alaminah. Kalau wasal al-alamin ar-rahman ar-rahim. Ya, itu ya. Kalau hafs nggak ada. Yang jelas dia hafs nggak ada. Tapi ini tambah wawasan buat kita. Jadi kalau antum ada dengan orang baca begitu, ya jangan disalahkan. Ya, berikutnya ada ketika di ma istifhamiyah. Ya, ma istifhamiyah dalam bahasa nahwu itu adalah ma yang menunjukkan makna tanya apa. Karena ma itu nanti banyak, ada ma mausul, ya kan, dan seterusnya. Ya, salah satu yang kita inginkan sini ma istifhamiyah yang menunjukkan kata tanya, interrogatif. Ya. Contohnya misalnya amma di surah An-Naba ayat 1. Bagaimana bunyinya? Amma yatasaalun. Ya, amma yatasaalun. Amma itu asal katanya an plus ma. An plus ma. Digabung jadi satu amma. Gitu ya. Jadi asal katanya gimana? An plus ma. Jadi amma yatasaalun. Nah, kalau wasol sih nggak masalah. Nggak ada permasalahan, nggak ada bahasan khusus. Kalau wasol kan bahasanya amma yatasaalun. Tapi kalau wakaf di amma gimana? Kalau di dalam riwayat Hafs kita bacanya gimana? Ya kita cukup dengan mensukunkan
mim bertasydidnya. Nanti dalam bahasan gunnah itu masuk gunnah yang akmal matakun gitu ya. Gunnahnya paling sempurna karena dia mim bertasydid. Tapi kalau dalam riwayat lain, contohnya riwayat Al-Bazzi misalnya, Al-Kumbul, riwayat Al-Kumbul ya dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dari bacaan warawinya Kumbul itu kalau wakaf pada kata ini dia nggak boleh baca tapi bacanya ammah, gitu ya, ammah, ya begitu. Jadi dia apa namanya memberikan haus sakit di akhir katanya kalau wakaf. Kalau wakaf. Begitu pula misalnya fima. Contohnya di mana fima? Di An-Nazi'at. Akhir An-Nazi'at misalnya. Fima anta min dzikraha. Fima, kalau kita wasol sih nggak masalah. Fima anta. Jadi kalau qaf gimana? Kalau dalam hafs, kita bacanya fim. Ya, sukun. Tapi kalau Ibnu Katsir dari Kumpul, Imam Kumpul bacanya fimah. Ada haus sakit. Begitu pula dengan misalnya di situ 5. Misalnya ada falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya, soal Baqarah misalnya. Dan di situ kalau kita wakaf di falimanya gimana? Kalau menurut Imam Kumpul, falimah. Begitu ya. Nah, jadi ini kalau ini khusus nanti ini kekhususan untuk riwayat tertentu ya. Salah satu Imam Kumpul tadi saya bilang pada hafs nggak ada begitu-gitunya. Nah, yang ada di hafs itu yang keempat ini, kata-kata khusus. Ya, contohnya apa misalnya? Kitabiyah. Ya, kitabiyah. Lalu misalnya sultaniyah, maliyah. Ini satu surat ya. Di surat apa? Al-Haqqah ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gitu ya. Kalau ada kitabiyahnya di ayat sebelumnya. Kitabiyah gitu kan. Nah, itu asalnya dia kitabi, madi, sultani. Ya, seperti itu. Ditambah ketika wakaf ditambah dengan ha usakat. Nah, seperti itu. Apa sih tujuan ha usakat? Ya, tujuannya itu adalah memudahkan pengucapan ketika wakaf. Begitu ya. Dan memang perspektif orang Arab. Gitu ya. Karena kan juga Al-Quran diturunkan dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Jadi memang dan itu bahasa yang fasih dalam bahasa Arab, gitu ya. Bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Ya, ketika mereka mewakafkan pada kata-kata tertentu, jadi kitabi, ya sultaniyah, gitu kan. Misalnya tadi maliyah, ya itu mereka memberikan hau as-sakut. Yang saya tahu untuk kitabiah, maliyah, sultaniyah ini jumhur qurra ya, para ahli qiraat sepakat membaca seperti ini. Ya, yang saya tahu ya. Nanti kalau ada sekarang saya koreksi. Tapi yang kalau tadi yang mana tadi? Ammah, fimah, falimah itu khusus itu. Ya, enggak semua imam qiraat baca itu pendapat yang minor ya. Pendapatnya sedikit. Begitu pula dengan tadi al-alaminah itu juga pendapat yang sedikit, hanya imam tertentu seperti Imam Ya'qub. Itu tambahan. Jadi tadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau hak usakat itu adalah tambahan ketika wakaf saja. Baik, boleh lanjut. Afwan. Belum. Poin kedua belum saya baca. Masih tadi. Poin tadi yang kedua belum saya baca. Huruf sukun mukhaffafa atau musyaddadah. Ingat, di sini kita ada istilah musyaddadah itu maksudnya tasydid ya. Mukhaffafa takhfif. Jadi lawannya tasydid itu apa? Enggak tasydid. Ya apa istilahnya? Istilahnya adalah takhfif gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat ya. Istilah dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat itu istilah itu sangat penting. Jadi antum kalau lupa istilah sebaiknya terus diingat-ingat. Ya, karena kalau lupa nanti banyak juga lupanya. Ya, karena ini kan ilmu alat ya, ilmu teoritis sekali. Jadi perlu sekali ya pemahaman terhadap teorinya dan hafalannya. Jadi ingat musyaddadah itu tasydid. Lawannya apa? Takhfif. Apa takhfif? Yang enggak bertasydid. Huruf berharokat yang enggak bertasydid. Gitu ya. Nah, huruf sukun yang mukhaffafa atau musyaddadah yang dibaca pada permulaan kalimat ya untuk ibtidah misalnya harus diikuti hamzah wasal yang berharokat kasrah. Ini asalnya. Jadi asalnya kalau ada huruf ada huruf yang sukun
ada huruf yang sukun, lalu dia ingin diawali dengan huruf berharokat, maka apa yang lebih cocok diawali? Dengan hamzah wasol, secara khusus dengan harokat kasroh. Gitu ya. Beda kalau kasusnya alhamdu. Alhamdu itu bukan hamzah wasol, depannya itu alif. Nah, kalau alif memang asalnya fathah. Bunyinya A. Gitu ya. Tapi kalau untuk hamzah wasol ya, kalau hamzah wasol asalnya itu dia adalah dengan kasroh. Bisa nggak hamzah wasol nanti nggak dengan kasroh? Bisa saja dengan kaidah-kaidah tertentu gitu ya. Oke. Nah, belum sebentar. Tadi jadi ba itu ya. Jadi misalnya kita ada ba sukun nih. Kan kita nggak mungkin ngucapinnya be. Nggak bisa kan? Be, nggak bisa. Gimana ngucapinnya? Ibe. Contohnya begitu. Ya, atau kalau buat latihan makhraj kan, atau latihan makhraj bisa gimana? AB, IB, UB. Ya, itu boleh-boleh aja mau pakai fathah, pakai dhammah gitu ya. Tapi di sini Imam At-Tibi kalau di matan beliau kan beliau mengatakan gimana? Wa in turid nutqan biha, nah, wa in turid nutqan bima minha sakan fahamzatan maksuratan biha beda. Jadi beliau mengkhususkan dengan hamzah maksurah. Nah, ini bukan keharusan ya, tapi ini memang asalnya seperti itu. Begitu pula misalnya untuk istighfaro ya istighfiru. Ya, misalnya istighfaro ya, dalam pola isi dalam soal fiil sudasi ya, atau sulasi mazid di salasi harf ya, dengan 3 huruf tambah misalnya 1 huruf, itu kan polanya istaf'ala istaf'ilu. Gimana polanya? Sin sukun, kan sin sukunnya dia nggak bertasydid kan, sinnya dia tidak bertasydid. Gimana caranya menghidupkan dia? Tambahkan dengan hamzah wasal. Dan itu sudah menjadi asal katanya, dia mesti dengan hamzah wasal. Jadi bacanya istighfaro ya istighfir, bukan setaghfaro setaghfiru. Gak bisa kan kita mengucapkan sin yang bersukun setaghfaro setaghfiru, nggak bisa, susah. Tambahkan dengan hamzah wasal berharokat kasrah. Begitu pula kalau ittaqo yattaqi betul. Nanti kalau mudhari'nya yattaqi, ittaqo misalnya. Ittaqo itu kan kalau sebelum ada hamzah wasal itu kan dia huruf bertasydid. Nanti ada pembahasan khusus. Huruf tasydid itu dia ibaratun an harfain. Dia adalah ungkapan dari 2 huruf. Jadi asalnya itu tak. Ittaqo itu tak sukun, tak sukun bertemu tak berharokat. Ya kan? Jadi asalnya dia sukun, tetako. Nggak bisa macam gitu, tetako. Terus gimana cari takhalus, solusinya gimana? Dengan hamzah wasal. Ittaqo. Cocok dapat. Ittaqo yattaqi. Gitu. Ittaqo. Jadi dia karena dia huruf sukun yang dia bergabung dengan huruf lainnya menjadi tasydid, lalu gimana cara untuk menghidupkannya? Dengan diberikan hamzah wasal yang berharokat kasrah, gitu ya. Ini kaidah dasar. Oke, berlanjut. Wal bad'u bit tasydid ghairu mumkini wala bima khuffifa min musakkani wa kullu ma shuddida fi wizani harfaini sakinin bi dhimmi tsani. Dhimmi tsanin mithalu hamzah soal wala safi dzikr. Oke, lanjut aja ke sini. Nah, tadi bait setelahnya itu membahas tentang apa? Huruf bertasydid. Jadi insya Allah saya dibahasnya berurut ya, sedang matan ya, sedangkan matannya. Jadi bedanya saya buat dengan bahasa Indonesia biar lebih mudah gitu ya. Nah, untuk di sini kata beliau, kalau kita wal bad'u bit tasydidi ghairu mumkini wala bima khuffifa min musakkan. Enggak mungkin lah kita ini mengucapin huruf bertasydid di awal kata ya, tanpa ada bantuan khusus gitu ya. Ya, sehingga kalau tadi kan tako ya, tako kita langsung ucapkan tako, nggak bisa. Ittaqo. Jadi memulainya itu dengan apa? Ya dengan hamzah, dengan hamzah wasal. Seperti itu. Wa kullu ma shuddida min wizani harfaini sakinin bi dhimni tha. Nah, setiap huruf bertasydid itu berasal dari 2 huruf. 2 huruf yang sukun dan berharokat yang berada dalam satu kata. Nah, jadi ada diagram ya situ ya. Nah, contoh misalnya kita berada di situ ya, di situ ada misalnya watab ya, yang bagian atas itu watab di surat Al-Ahzab itu. Asalnya watab itu kalau dipisah itu tababa. Ya, afwan. Tab baknya yang pertama baknya sukun,
Yang kedua banyak berharokat fathah. Tabba, gitu kan. Misalnya hub juga sama, ya. Baknya sukun, keduanya baknya berharokat. Ya, asyad misalnya. Yang juga sama, asyad itu asalnya daknya sukun, dan satu lagi daknya berharokat. Ala kulli hal itu nanti pembahasan lebih kecil di ilmu sorof ya. Kalau bisa begitu. Nah, di sini kita fokuskan kepada ya karena dia menjadi satu kesatuan dalam kata digabung menjadi huruf tasydid. Maka ketika menjadi huruf tasydid, maka nanti konsekuensinya mesti dijelaskan. Contoh misalnya dalam perangkat tahsin, bisa Allah misalnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kadang kalau kita nggak menjelaskan watabnya, watab itu nanti menghilangkan satu huruf. Ya, kenapa tadi apa dalilnya? Wa kullu ma shuddida fi wizani harfaini sakinin biudhimni thani. Jadi setiap huruf tasydid itu mengandung dua huruf. Nah, jadi nanti kalau untuk tahsin itu sangat perhatikan sekali untuk huruf tasydid itu mesti jelaskan tasydidnya. Contoh misalnya yang paling sederhana di Al-Fatihah lagi-lagi. Iyyaka misalnya. Iyyaka itu kalau kita coba baca iyyaka na'budu wa iyyaka itu selain merusak bahasa, merusak makna. Gitu ya. Merusak bahasa, merusak makna. Kalau iya itu kepada engkau, kepada. Jadi menjadi dhamir munfasil. Jadi kalau iya tanpa tasydid artinya dhau syams. Artinya adalah cahaya matahari. Jadi syirik kita nanti. Iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Ya kan? Nah, jadi untuk praktik tahsin itu sangat diperhatikan. Jadi ada alaqah ya. Jadi saya sampaikan, antum dan antuna belajar tajwid sekarang ini bukan berarti meninggalkan ngaji makna Quran ya. Justru antum mengaji tajwid ini adalah sarana antum untuk bisa memahami Quran. Nah, gitu. Jadi sedikit saya intermezzo ya. Kadang ada orang ngapain belajar tajwid dalam-dalam gitu kan. Nanti kan yang penting kan tafsirnya, yang penting kan maknanya, yang penting kan kita tadabbur ya. Betul. Itu tujuan diturunkan Al-Qur'an. Tapi bagaimana kita bisa mentadabburi? Bagaimana kita bisa memahami Quran kalau kita nggak bisa membaca Quran dengan benar? Gitu ya. Makanya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud bin Abdul Abbas saya lupa. Ketika mentafsirkan Al-Baqarah itu ayat 121 itu. Yatlunahu haqqa tilawati. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah itu apa? Pertama dia iqamatul huruf dulu. Menegakkan huruf-hurufnya dengan benar. Ya kalau sekarang belajar tajwid. Setelah itu adalah baru dia memahami wa yuhillunahu ma halallah wa yuharrimu ma harramallah. Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Artinya mengamalkan Quran gitu kan. Nah, jadi ini salah satu sarana sebenarnya. Gitu ya, sedikit intermezzo gitu. Jadi antum dan antuna nih jangan kalau saya mengatakan ngapain dalam ya justru itu cara Allah mendekatkan kita pada Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Allah bukakan kita belajar tajwid, belajar qiraat. Semoga Allah bukakan kita juga belajar yang lain. Belajar tafsirnya juga, belajar maknanya juga. Jadi kita menjadi ahli Quran. Gitu ya. Ahli Quran itu ya seminimal-minimalnya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran semampu kita. Ya, mengamalkannya, memahami bacaannya, membaca Quran dengan benar, menghafalkannya. Gitu ya. Ya, itu sedikit tambahan intermezzo selingan. Oke, baik, lanjut kembali ke topik tadi. Jadi tadi terkait masalah tasydid ya. Jadi kita sudah ketahui tasydid itu ya dari dua huruf ya. Satu sukun, satu berharokat. Sehingga nanti ini berefek kepada tadi bilang tahsin ya. Jadi watab, misalnya watab jelaskan. Watab atau nanti misalnya asyad atau tadi misalnya situ lihub kalau wakaf. Kalau wasol gimana? Sama aja. Misalnya asyaddu wa abqa. Ya, asyad misalnya asyaddu wa abqa. Jangan asyadu wa abqa. Ya, hilang satu hurufnya. Gitu ya. Nah, ini faedahnya seperti itu. Kita mengetahui hal ini. Oke. Yang kedua, kata beliau Imam Utibi tadi beliau di situ ada sampaikan di matan itu beliau yang katakan juga ada hamzah yang tasydid. Contohnya su'al. Tapi dalam Al-Quran tidak ada. Ada kata soal itu apa maksud beliau memberikan kata hamzah karena hamzah itu huruf yang paling jauh di aqsal halqi ya kan di pangkal tenggorokan dan terkadang rentan sekali kita tidak sempurna mengucapkan hamzah itu ketika tasydid. Nah, udah contoh ada kata soal itu ya di matan tadi ada itu jelaskan hamzahnya gitu ya.
Ya, tapi memang alhamdulillahnya nggak ada dalam Al-Quran, sehingga tidak menjadi taklif bagi kita kalau kita salah. Gitu ya, seperti itu. Wahmalu isti'mal wawin sakanat min ba'di kasrin bia'in qulibat wa hakadha takhniya ba'da dham faqalbuha wa waladihim ahkam. Nah, ini pembahasan sorof, lagi-lagi masalah sorof ya. Poin kedua, asal kata yang didapati huruf waw terletak setelah kasroh, maka huruf waw diganti dengan ya. Ini makanya saya kasih contoh diagram begini ya, yang punya buku ini kalau ini saya satu dari kitabnya Syekh Aiman ya. Dan saya sudah kasih tahu dari awal daurah. Jadi salah satu cara memudahkan antum belajar tajwid itu, saya yakin pasti kalau belajar tajwid dengan teori saja, baca kitab saja, ya apalagi bahasa Arab itu ya, antum nggak terbiasa dengan tulisan yang bisa rapat-rapat atau tulisan saja. Nah, Syekh Aiman itu memberikan fasilitas apa? Gambar-gambar gitu ya. Diagram-diagram itu memudahkan sekali. Ya, taisir bagi kita semua. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini contoh-contoh seperti ini saya banyak ambil dari beliau gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama ambil faidah gitu ya. Nah, tadi kaidah pertama. Kalau ada kata ya huruf waw terletak setelah kasrah. Kan asalnya kasrah itu seharusnya setelahnya apa? Apa namanya? Kasrah itu seharusnya setelahnya adalah ya, asalnya kan. I, ya kan? Kasrah setelahnya jadi huruf maddi ya. Itu asalnya kan i, tapi ini ada waw sebelumnya ya, sebelumnya kasrah. Jadi gimana? Iu. Nah, ini kan jadi aneh kan? Iu. Contohnya begitu. Maka gimana cara takhallusnya, solusinya? Huruf waw diganti dengan ya. Itu pertama. Yang ketiga ya. Sebaliknya, ada iya terletak setelah dhammah. Ya, terletak setelah dhammah. Jadi gimana bacanya? Ya, gimana bacanya? Yui, ui, gitu. Jadi waw sebelumnya ya, ui. Asalnya kan waw itu sebelumnya dhammah kan, u. Nah, tapi ada seperti itu, maka nanti dibalik, ya diganti dengan waw. Nah, maksudnya gimana? Jadi di dalam Al-Quran itu kita misal kasih contohnya. Misalnya ada kata mikot, ya. Mikot haji, mikot umroh, tempat ya, tempat. Ya, mikot tempat itu, tempat waktu mengambil mikot, gitu kan. Mi'ad, tepat janji, seperti itu. Mikot ini, kenapa dia bisa di mikot? Asal katanya itu dia bukan mikot, asal katanya miukot. Nah, ini jadi bahasan tadi. Asal katanya miukot, asal katanya di al-waktu. Ya, jadi kalau antum belajar tasrif, al-waktu ya, al-waktu itu kalau ditasrif menjadi isim makan atau isim zaman kan polanya mif'al. Polanya mif'al. Bisa mif'al, bisa maf'al. Ya kan? Nah, di sini kita pakai polanya mif'al misalnya untuk isim. Nah, maka misalnya al-waktu ya, al-waktu. Nah, al-waktu itu menjadikan isim makan ya atau isim zaman. Gimana jadinya? Miuqat. Asal katanya begitu. Miuqat, tempat waktu. Gitu. Miuqat, tempat waktu untuk mengambil niat haji, niat umroh kan begitu. Kalau di ayatnya. Nah, bagi orang Arab ini sulit. Miuqat. Miuqat itu jadi sulit itu ya. Itu tidak efektif lah ucapnya. Gimana cara takhallusnya? Maka diganti wawnya dengan ya. Miqat. Miqat. Gitu ya. Caranya gitu. Jadi gitu kaidah ini. Miqat. Jadi mengganti wawnya dengan ya. Miqat. Kedua, misalnya tadi mi'ad. Asalnya itu bukan mi'ad ya. Kalau kita i'lal ya. Kalau kita kaji asal katanya tuh i'lal itu bukan mi'ad. Asalnya mi'ad. Apa asal katanya? Mustaq dari mana akar katanya? Al-wa'du. Janji. Tempat janji. Terus gimana? Mi'ad. Pola mif'al. Kurang baik juga. Kurang efektif juga. Diganti mi'nya, waw diganti dengan ya. Kenapa diganti dengan ya? Karena menyesuaikan harokat sebelumnya apa? Kasroh. Ya itu cocoknya dengan kasroh. Kan diganti dengan ya. Mi'ad, mi'qad. Gitu ya. Itu maksudnya. Sebaliknya. Sekarang kalau waw. Sekarang kalau ya diganti dengan waw. Tadi kan waw diganti dengan ya. Sekarang kebalik. Ya diganti dengan waw. Contoh ada kata ya yuqinun. Yuqinun. Nah, ini kalau ini bentuk fi'il ya. Yuqinun. Yuqinun asalnya itu yuqinun.
Ya, yuyiqinun. Dari kata yakin. Yuyiqinun. Ditasrif menjadi pola fi'il mudhari. Yuyiqinun ternyata nggak cocok juga. Ya kan? Diganti ya dengan waw yuqinun. Begitu dengan musir. Atau asal katanya muisir. Asal katanya dia kata apa? Al-yusru ya. Dikata al-yusru. Maka gimana cara untuk takhallusnya? Akan diganti dengan waw musir. Nah, kenapa dibahas seperti ini? Karena nanti biar para pengkaji Quran, para pembaca Al-Quran tidak salah memahami asal katanya. Ini penting juga soalnya. Jadi disampaikan Imam At-Tibi ini agar kita memahami Quran dari berbagai konteks. Dari segi bahasanya, dari segi qiraatnya, dari sisi maknanya nanti. Seperti itu ya. Gitu. Jadi ini untuk menambah wawasan kita dari sisi bahasa. Baik. Sama sedikit tadi karena kita mulainya telat karena ada kendala ya. Oke, 10 menit lagi. Terkait huruf far'iyah. Huruf far'iyah tidak semuanya. Karena tadi saya juga panjang bahasanya. Jadi setengahnya. Ya, ada 8 saya bahas, mungkin 4 saja untuk malam. Lanjut, al-huruful far'iyah. Okay. Imam At-Tibi mengatakan wasta'malu aidan hurufan zaidah ala allati taqaddamat bi faidah faqasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat wa alifin kal ya'i idh tumalu was-sadi kazaya kama qad qalu wal ya'i kal wawi ka qila mimma kasra batidaihi asyammu dhamma. Di situ sisa 2 bait tapi memang itu panjang nanti bahasanya. Jadi sampai situ. Nah, sekarang baru ke presentasinya. Jadi hal huruful far'iyah. Secara bahasa, kalau tadi kan aslinya itu asal, pokok ya. Huruf far'iyah itu artinya huruf cabang, far' ya, furu'. Namanya furu'. Mafhum mufradnya far' cabang. Nah, huruf far'iyah ini adalah pembagian dari aspek apa? Aspek dari asal kata atau hubungan antar kata, hubungan antara huruf afwan. Jadi aspek sumber hurufnya atau asal huruf tersebut. Kalau tadi kan pembagian huruf Arab ditinjau dari tertulis atau terucap, yaitu ada abjadiyah dan apa lagi tadi hujaiyah. Nah, sekarang ini ditinjau dari sisi apa? Dari sisi asal hurufnya ya, dari mana? Ya, atau proses terbentuk huruf itu dari mana. Nah, itu pembagiannya 2. Ada asli, ada far'iyah. Kita udah singgung kemarin ya. Tadi kita juga bahas aslinya. Jadi dia intinya huruf yang dia punya makhraj dan sifat yang sama. Ba ya ba, ta ya ta, gitu kan. Asli semuanya. Artinya dia asalnya memang seperti itu. Dan tadi terbagi 2, ada hijaiyah dan abjadiyah. Sementara untuk far'iyah ini dia berasal dari 2 makhraj yang berbeda dan juga sifat yang berbeda. Jadi dia ini nanti gabungan 2 huruf. Gabungan 2 huruf, tentunya sifatnya juga berbeda, dan nanti dia malah menghasilkan bunyi huruf yang baru. Tapi huruf ini tidak menghasilkan huruf yang tidak ada dalam huruf-huruf hijaiyah ataupun abjadiyah, tapi pertengahan. Huruf yang seakan-akan mengarah pada satu huruf tertentu, tapi tidak juga pada huruf yang lain. Gitu. Jadi huruf baru di sini bukan berarti huruf yang nggak ada sama sekali di abjadiyah ataupun di hijaiyah, tapi itu huruf yang seakan-akan adalah cabang dari huruf yang ada dari asli. Apa yang dinamakan far'iyah. Oke. Ada berapa huruf far'iyah? Ya, di sini kalau di At-Tibi sendiri ini pendapat kebanyakan para ulama ahli lughah, bahasa dan juga qiraah ada 8 ya. 8. Jadi kalau di kitab lain, di syarah lain dikatakan 30 dan sebagainya macam. Tapi Imam Sibawayh termasuk ahli lughah mengatakan, beliau mengatakan yang paling masyhur itu ada 8 huruf far'iyah. Kalau saya pertama, pada next ya. Pembagiannya adalah ada namanya al-hamzah al-musahalah. Ya, jadi pertama nanti ada namanya istilah al-hamzah al-musahalah. Al-hamzati hina suhilat. Dan dalilnya ya, al-hamzati hina suhilat. Baik tadi huruf far'iyah atau bahasa kita tashil. Ya, tashil. Apa itu tashil? Pengucapan hamzah antara hamzah tahqiq
dengan huruf mat yang menyesuaikan harokatnya. Tahqiq itu hamzah apa sih? Hamzah yang jelas si makhraj dan sifatnya. Itu tahqiq maksudnya. Jadi mengucapkan huruf hamzah, tapi mengucapinnya antara hamzah tahqiq dengan huruf mat yang menyesuaikan harokatnya. Gimana? A, gitu ya. Jadi mengucapin ini bukan A, bukan yang hamzah yang jelas, bukan yang tahqiq itu jelas, wadih, jelas. Jadi kalau jelas kan A, gitu kan. Terus kalau mat yang menyesuaikan harokatnya, misalnya fathah, nanti kan dia menyesuaikan dengan fathah, antara fathah misalnya. Fathah gimana bunyinya? A juga. Antara A dengan A apa? A. Nah gitu ya. Nanti praktek kita bisa praktekin nanti. Ya, atau tahsilin. Jadi apa namanya? Dia tidak, kalau bisa katakan tuh A lemes lah kalau bahasa itu, A lemes gitu ya. Jadi dia tidak terlalu jelas. Lalu tashil ini terjadi di hamzah kedua, istilah hamzah tsaniyah, dengan mengakomodasi 3 harokat utama. Jadi dia bisa tashil itu bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Yang jelas nggak boleh adalah sukun, jelas nggak bisa. Kayak contoh misalnya, contohnya misalnya ada lafaz a'andzartahum. Ketika misalnya fathah ya, hamzah musahalah yang fathah maftuhah, fathah. Gimana caranya baca tashil? Asal katanya ini a'andzartahum di surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Asalnya kan dia a'andzartahum, hamzah tahqiq dua-duanya. Nah, nanti ini memang perspektif riwayat lain. Tepatnya riwayat Warsh ya. Warsh juga begitu pula nanti afan. Oh ya, Warsh juga bisa, kolon juga bisa ya. Kolon. Yang lebih tepat kolon, afan. Kolon ya. Kolon yang Ibnu Katsir termasuk tashil ya. Nah, jadi apa namanya di sini nanti dia baca enggak a'andzartahum. Kalau Hafs bacanya kan a'andzartahum tahqiq dua-duanya jelas. Kalau Imam Ibnu Katsir kolon, hamzah keduanya, mana hamzah kedua? AA ya. A yang sebelum nun. A'andzartahum. Itu dibaca dengan tashil. A'andzartahum. A'andzartahum. Nah, itu baca jadi a. Jadi kayak kita ngucapinnya itu tidak jelas seperti hamzah tahqiq, tidak juga jelas seperti fathah. Gitu ya, itu maksudnya. Atau misal a'innaka. A'innaka. Dibaca bukan a'innaka tapi a'innaka. I. Jadi dia kan karena kasroh berarti dia tidak seperti ya, tapi mendekati ya atau di antara ya. Bukan ya, bukan i tapi i. A'innaka. Atau misalnya a'unabbi'ukum. A'unabbi'ukum. Nah, ini lagi-lagi saya bilang ini contoh dari qiraat lain. Nah, ada yang dalam untuk hafs. Bisa next. Untuk hafs itu ada 7 tempat. Ya, ada 7 tempat di 4 surat. Jadi di satu surat itu dia masing-masing ada apa namanya, ada kesamaan ya. Yang paling populer di kita itu kan Fussilat 44 ya. A'jami, ya kan. Walau anna Qur'anan fussilat ayatnya walau anna Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arab. Gitu ya. Fussilat 44 itu yang paling populer nih. Jadi biasanya dikasih tanda hitam di atas apa namanya, di atas hamzah keduanya. Gitu ya. Jadi itu bacanya bukan a'jami. Jadi baca a. Gitu ya. Hamzah keduanya jadi dia tidak jelas. Tidak jelas seperti hamzah tahqiq dan juga tidak jelas seperti fathah karena di situ harokatnya fathah. A'jami. A. Gitu ya. Bukan aha. Ada yang pakai ha. Memang itu udah khilaf. Ada yang mengatakan boleh dengan ha, tapi yang lebih kuat tidak pakai ha. Ya. Dan juga jangan kepanjangan. A'jami itu nanti kepanjangan. Dan kasih nambah mat. A'jami. A'jami. Gitu ya. Nanti boleh praktek di sisi akhir kalau mau. A'jami. Gitu ya. Jadi itu dia tidak baca dengan hamzah tahqiq, karena hamzah tasydid. Ada juga di Yunus sama Naml Allah. Asal katanya Allah. Ya. Lalu dia dibuat tashil Allah. Allah. Ya. Boleh juga dengan ibdal. Ibdal itu nanti istilah lain, nanti di bab hamzah dia dibaca panjang 6 harokat. Allah. Itu boleh. Atau misalnya al-ana.
Pakai tasil gimana? Al-ana. Al-dzakarain gimana? Al-dzakarain. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu. Yang tapi untuk tiga selain fusilat itu boleh dibaca ibdal. Jadi boleh baca panjang. Yang harus dengan tasil saja untuk bacaan hafs hanya yang jami. Jami. Oke. Seperti itu. Aja dikit lagi bisa. Untuk imalah. Oke. Untuk imalah hanya berapa? 10 ya. Nggak cukup nggak waktu ya? Mungkin cukup dulu ya kayaknya. Jadi udah malam, saya nggak enak juga kalau kita berlebih. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan dulu silakan. Mungkin ini bisa kita lanjut ke depan. Silakan. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materi malam hari ini. Baik, pada para peserta daurah ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui chat ataupun langsung. Kalau nggak ada, bisa lanjut dikit lagi. Jadi sekaligus. Kalau ada, bisa kita cukupkan di sini. Nggak ada ya? Lanjut dikit aja kalau gitu. Ini belum ada, Ustaz. Assalamualaikum. Betul. Ada ya? Silakan. Ustadz, yang tadi yang katanya yang kasroh diikuti wau ya. Nah, itu apa kan itu termasuk mat ya, mat tobi'i ya. Apakah hanya beberapa kata aja yang emang seperti itu atau emang awal katanya memang seperti itu mat tobi'i ya? Enggak. Tadi yang ini contohnya coba dibuka lagi. Yang ini kan yang mana? Iya, yang ya yuqinun gitu ya. Jadi asalnya ya diganti waw, begitu bukan maksudnya? Yang dia itu ada pergantian huruf. Dari mana tadi yang ini? Bukan. Sebelum. Ini, yang ini bukan itu. Bu Desi tadi ya. Yang tadi ini bukan maksudnya? Misalnya miqat, yang mana? Yang miqat atau yang yuqinun? Yang tadi yang ya. Nih yang miqat sama yang miqat. Itu apa memang seperti itu awalnya atau memang ada beberapa yang asalnya seperti itu, Pak Ustadz? Iya. Jadi asalnya memang dia bukan miqat. Jadi kenapa dia jadi mikot itu memang sudah hasil jadinya memang mikot, gitu kan. Kalau hukum tajwidnya jadi matobi ini memang benar. Jadi ini kot ni-nya jadi dia jadi matobi gitu kan. Mi'at sama. Nah ini di sini di matan ini diperjelas. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti kan ada hubungan bahasa. Mikot ini asal katanya apa? Pasti telusuri. Waktu. Al-waktu kalau di tasrif ya kepada bentuk wazan apa ke bentuk isim makan ya dengan pola mif'al misalnya atau isim zaman mif'al itu dia nggak cocok, asalnya bukan mikot, asalnya miwukot gitu kan. Jadi ini hanya sebenarnya analisis bahasa agar kita mengetahui asal kata tersebut gitu. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan tajwidnya, ini hanya tambahan dari penulis agar kita mengetahui lebih dalam kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, tentunya nggak bisa dalam Al-Quran kita baca miqat, nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Itu misalnya kita dapat ayat dalam Al-Quran miqat itu kita baca ini kan asal kata miqat, itu kan kita baca miqat aja, nggak. Gitu. Ini diperjelas ini asalnya miqat, lalu diubah dijadikan finalnya dengan miqat. Begitu dengan mi'ad sama asalnya mi'ad ya. Ya, terus dijadikan mi'ad. Gitu ya, Bu Desi ya. Sampai sini jelas Ibu Desi? Masih ada beliau ya? Oke, mungkin udah ya, mungkin suaranya lagi ada masalah. Oke, cukup dari saya. Ada lagi, Isman? Kalau nggak ada kita tutup aja nggak apa. Sudah malam ya, nggak enak juga kalau lebih.
Anda mulai sedikit, Ustaz. Oh, ya. Berarti asalnya itu maksudnya ketika diturunkan memang miqat seperti itu, Ustaz, atau kemudian ada perubahan apa? Itu di rumahnya setelah kapan, Ustaz? Atau itu emang dari turunnya Al-Quran seperti itu? Oh, enggak. Miqat. Kalau kita bicara ini, Al-Quran itu sudah turun dengan bahasa Arab mufasih tentunya. Itu kenapa ada pembahasan tadi? Itu adalah pembahasan analisis ulama yang datang setelahnya. Jadi ibarat begini. Kenapa ada ilmu tajwid sekarang? Ada ilmu nahwu sorof, ada ilmu fikih, ilmu akidah. Itu kan ada itu karena dirumuskan. Dirumuskan oleh para ahlinya menjadi suatu ilmu yang akhirnya dikaji. Ada kitab-kitabnya, ada kurikulumnya, seperti itu kan. Sama. Kenapa kita misalnya membahas tadi miqat, mi'ad gitu kan. Tadi yuqinun. Apakah Al-Quran turunnya misalnya Allah turunkan kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan kepada ini, ada ayat begini bacanya yuqinun ya. Misalnya di mana? Ya ada ya kata yuqinun di mana? Di Al-Baqarah 4 ya. Wabil akhirati hum yuqinun misalnya. Apakah begitu? Ya enggak. Asalnya memang yuqinun sudah. Nah, itu dibahas dalam perspektif atau dalam bahasan kajian. Itu dalam bahasan kajian, dalam bahasan studi agar masyarakat, agar umat itu tahu, oh ternyata dari sisi bahasan asalnya seperti ini. Justru ini menunjukkan i'jazul Quran, menunjukkan keindahan Quran, keistimewaan Quran. Bahwasanya Al-Quran ini bahasa benar-benar fasih. Dan memang itu bahasa fasih dalam bahasa Arab. Ya, jadi nggak ada satu kata pun dalam bahasa Arab itu bahasa yang bukan fasih itu nggak ada. Gitu ya. Jadi asalnya memang yuqinun, asalnya tadi mi'ad, asalnya miqat. Ya, tapi bahasan tadi seperti itu adalah hasil analisis dari para ahli agar kita paham. Gitu ya. Oke. Ada lagi terakhir, ya mungkin. Belum tutup. Baik, kalau Ada lagi? ada ya mungkin ya. Oke, pas 1 jam juga kita tadi, karena tadi kita boleh 21, karena tadi kita agak tadi masalah dari saya 21.15 tadi ya, jadi pas 1 jam. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan di grup itu kan dibuka ya, sudah dibuka kunci grup ya. Dulu kan sempat ditutup. Jadi kalau ada mau diskusikan seputar tajwid, seputar qiraat, tidak masalah gitu. Hatta mungkin pembahasan yang kita bahas ya tidak masalah. Yang jelas nanti insya Allah itu akan dibahas pada sesinya gitu. Kalau di setiap pertemuan itu ada sesi-sesinya bahasannya. Jadi kalau belum bahasannya, belum masuk pertemuannya, ya saya nggak akan bahas itu. Tapi kalau ada pertanyaan di grup, ya itu bebas ya, bebas. Gitu. Oke, baik, itu aja mungkin dari saya. Walafu minkum wassallallahu ala nabiyina Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.